وصحبه أجمعين أما بعد نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا بفضلها في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال آمين يا رب العالمين. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang rukun salat sampai pada pembahasan nomor itu. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada rukun salat dari nomor 6. Kita merujuk dari nomor 5. Jadi kita sudah berbicara tentang rukun kelima, yaitu adalah rukun fi'li atau rukun qauli. Fi'li. Minimal rukuk sampai rukuk itu dikatakan sah Karena tangan sampai ketika kita sudah turun dan ketika tangan kita sudah bisa sampai ke lutut kita, maka itu sudah dikatakan rukuk atau sudah sah rukuknya, meskipun itu bukan yang afdal. Nah, kemudian ada syarat rukuk. Yang pertama, dua telapak tangan sampai lutut. nah, yang tadi terus bermaksud untuk rukuk. Jadi bukan karena rukuknya itu karena urusan yang lain. Contohnya yang kita contohkan seperti ingin mengira imam Sujud tilawah. Nah, jadi ketika dia turun niatnya untuk sujud, bukan untuk rukuk. Nah, maka ketika dia sudah rukuk ternyata imamnya cuma tidak sujud tilawah, maka dia harus kembali berdiri kemudian bermaksud lagi. Nah, jadi turunnya harus dengan maksud untuk rukuk. Nah, kemudian termasuk syarat rukuk juga adalah yang setelahnya, tumaknina saat rukuk. Nah, ini sebenarnya masuk di syarat rukuk. Maksudnya ketika dia rukuk dan dia tidak tumaknina, maka rukuknya tidak tapi tidak usah ditulis karena apa? Karena sudah tertulis di nomor 6. Tapi meskipun ini sebenarnya dia termasuk syarat, jadi dia harus tumaknina saat rukuk. Apa itu tumaknina? Maksudnya tumaknina adalah ketika anggota badan kita diam. Tumaknina ketika anggota badan kita diam. Jadi setelah rukuk atau setelah berdiri kita rukuk, pas kita rukuk harus ada diamnya, harus diam, tidak boleh rukuk langsung naik lagi. Jadi harus berhenti dulu. Nah, harus berhenti. Atau dengan kata lain meninggalkan gerakan. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Tumaknina. Jadi tumaknina adalah anggota badan kita diam atau meninggalkan gerakan. Nah, itu namanya tumaknina. Diam. Minimal, jadi ada minimalnya. Ada minimalnya. Minimalnya ya, lafaz subhanallah. Makanya ini ukuran aja, ukuran. Jadi kapan dikatakan seorang itu tumaknina? Ketika dia berdiam sepanjang apa? Lafaz subhanallah. Nah, tidak lama. Jadi dia rukuk, turun rukuk, kemudian diamnya ini seperti kita mengucapkan subhanallah, ini sudah cukup. Itu yang dinamakan tumaknina. Jadi subhanallah kemudian dia naik lagi
sudah dikatakan tumaknina. Tapi kalau baru subhana kemudian dia naik, nah ini belum. Kalau baru subhana. Jadi misalnya ada orang ruku, nah, baru subhana kemudian sudah naik, maka ini belum tumaknina. Minimal itu adalah subhanallah. Nah, itu minimalnya. Artinya apa? Kalau sudah ruku dia tidak bergerak selama kita kadarnya atau ukurannya adalah lafaz subhanallah, maka rukunya sudah sah. Nah, ayat tumakninanya sudah sah, dan kalau tumakninanya sudah sah, maka rukunya juga sah. Nah, ini yang dinamakan tumakninah. Nah, kemudian yang 7, i'tidal. Apa itu i'tidal? Berdiri setelah nah, jadi sebenarnya semua syarat dari rukun ini harus ada bermaksud. Kalau tadi bermaksud untuk rukun, berarti sama di sini juga ketika dia bangun itu juga salah satu syaratnya adalah bermaksud untuk i'tidal. Jadi semua rukun ketika sujud nanti bermaksud untuk sujud. Ketika ruku bermaksud untuk ruku. Ketika i'tidal bermaksud untuk i'tidal. Nah, itu syarat yang pertama, jadi bermaksud. Dan yang kedua adalah tidak boleh lama. Jadi i'tidal itu tidak boleh lama karena dia termasuk rukun qasir, rukun yang pendek. Nah, jadi ada rukun, ada rukun qasir. Nah, jadi rukun qasir itu adalah rukun yang pendek, itu adalah pembatas, pemisah antara dua rukun yang panjang. Dua rukun yang panjang itu ya berdiri sebelum ruku, berdiri sebelum ruku, itu namanya rukun panjang. Atau ruku juga termasuk rukun panjang. Tapi i'tidalnya ini, nah i'tidal, nah ini rukun Qasir. Jadi salah satu syarat i'tidal adalah tidak boleh lama, tidak boleh berlama-lama. Nah, dan tidak ukurannya tidak boleh lebih lama daripada bacaan surah Al-Fatihah. Jadi misalnya kalau kita bacaan surah Al-Fatihah 10 berapa kira-kira surah Al-Fatihah? 15 detik. Hah? Ini kira-kira aja ya, setengah menit. Surah Al-Fatihah kita baca surah Al-Fatihah setengah menit, berarti kita tidak boleh i'tidal selama setengah menit. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya tidak boleh lebih lama dari Al-Fatihah. Tidak boleh lebih lama dari Al-Fatihah. Nah, cukup apa bacaan ketika i'tidal apa? Rabbana walakal hamdu. Bisa juga Rabbana lakal hamdu, bisa pakai waw, bisa tidak pakai, bisa ditambahkan Allahumma, bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini bisa semua. Jadi mau pakai waw, mau pakai Allahumma, mau tidak pakai waw atau tidak pakai Allahumma, semuanya boleh. Semuanya ada riwayatnya. Mau ditambahkan bisa hamdan katsiran thayyiban. Nah, kemudian mau ditambahkan lagi bilus samawati. Tapi kalau imam biasanya tidak usah terlalu panjang. Kalau sholat sendiri ya mau. Kemudian sama ketika i'tidal wajib tumakninah juga. Nah, itu syarat atau rukun yang ke-8. Jadi tumakninah saat i'tidal. Berarti tadi i'tidal syaratnya harus bermaksud untuk i'tidal. Kemudian yang kedua tidak boleh lama melebihi lamanya bacaan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian yang ke-9 ada sujud 2 kali. Nah, sujud.
Nah, ini maksudnya sujud 2 kali dalam satu rakaat. Berarti kalau 2 rakaat berarti 4 kali. Itu maksudnya. Nah, syaratnya sebenarnya ada di sini sudah dituliskan. Tapi di sini salah tulis ini. Di sini ditulis, saya baru sadar ini. Di sini tulisannya syarat sah sholat. Ini salah ini. Di sini yang di sebelahnya itu syaratnya diganti syarat sujud. Syarat sah sholat itu yang ada 7. Nah, itu sebenarnya judulnya bukan syarat sah sholat, tapi syarat sujud. Yang 7, yang tuh ada 7. Yang sujud dengan 7 anggota badan. Nah, ini salah ya. Bisa diganti. Ya, Mbak, kemarin baru cek kok. Syarat sah sholat. Nah, ini syarat sah sholat. Nah, mungkin kita ke sebelah dulu biar apa? Kita ngambil yang ini. Makanya ada syarat tidak, saudara. Sekarang syarat sujud. Nah, syarat sujud. Syarat sujud ada 7. Nah, ini lumayan. Nah, ada 7. Ketika salah satu dari 7 ini tidak ada, maka sujudnya tidak sah. Nah, yang pertama sujud dengan 7 anggota badan. Sujud dengan anggota 7 badan. Yang mana yang 7 itu? Nah, ini belum ada penjelasannya. Bisa ditambahkan keterangannya. Apa itu 7? Nah, 7 anggota badan. Yang pertama adalah jabah. Apa itu jabah ini? Kening. Nah, kening. Jidat atau kening apa? Hah? Dahi. Yang ini. Dahi. Kening. Ini kening ini. Kening atau dahi. Di bawahnya dahi lah, dahi saja. Di nomor 2 itu kan dahi. Oh, dahi. Oh, berarti dia dahi. Dia nerjemahnya dahi. Tapi maksudnya terkadang ada orang bahasanya lain gitu. Bahasanya ada yang bilang kening, ada mau jidat yang sama. Sujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama itu. Yang kedua 2 dan 3 telapak tangan. Ini kan telapak tangan 2. Jadi tidak sah kalau 1. Harus 2. Berarti 1, 2, 3. Ini sudah 3 nih. Jadi kedua telapak tangan. Jadi 7 itu yang pertama dahi, yang kedua dan yang ketiga maksudnya telapak tangan. 4 dan 5 lutut. Kedua lutut. 4 dan 5 kedua lutut. Dan yang terakhir 6 dan 7 adalah jari kaki. Nah, ujung jari kaki. Nah, ini adalah 7 ujung jari kaki atau telapak kaki, jari. Nah, jadi ada 7. Kalau hidung sunnah. Hidungnya sunnah. Lebih baik kalau sama hidung. Nah, hadisnya seperti itu. Ala jabah, sujudnya di atas apa? Dahi, kemudian wa asyara ila anfihi, hidungnya juga, kemudian kedua tangannya, telapak tangannya, kemudian kedua lututnya, kemudian kedua ujung jari telapak kakinya. Nah, berarti hidung syarat sah atau tidak? Tidak. Artinya ketika ada orang sujud, hidungnya tidak nyentuh lantai tempat sujud, maka sujudnya tetap sah. Tapi lebih afdolnya sama hidung. Kalau orang Arab ya biasa, ya kan? Ya sudah panjang. Kalau kita ini harus lebih turun. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dahi harus dalam keadaan terbuka. Nah, maksudnya tidak boleh tertutup dengan peci, atau apa? Atau sorban, atau apapun itu yang bisa menutup dahi.
Ya, tentunya yang melekat, yang bergerak ketika kita bergerak bukan ini kan. Nah ini bukan dari bagian kita, ya, tidak apa-apa. Kalau lain sejadah itu tidak termasuk apa menutupi. Nah yang menutupi yang ketika kita bergerak dia ikut bergerak. Nah, rambut sama, ya poni-poninya itu ketika dia menutupi berarti tidak. Dan di sini sebenarnya tidak semua dahi harus menyentuh, sebagian. Jadi kalau tertutup sebagian tapi terbuka sebagian tetap sah. Selagi dahinya itu sudah sebagian dahinya itu sudah menyentuh tempat sujud. Jadi tidak harus semua dahi. Nah, jadi di sini dahinya terbuka dan harus menyentuh tempat sujud. Nah, adapun apa tadi kan ada 7 dahi ini syarat harus terbuka sebagiannya. Nah, kedua telapak tangan ini tidak harus terbuka. Kalau orang pakai kos tangan boleh karena bukan syarat. Yang syarat itu dahi. Adapun yang tadi sisanya apa kedua telapak tangan, lutut dan apa jari kaki ya, atau ujung telapak kaki. Nah ini bukan syarat tapi sunnah. Maksudnya apa? Sunnah tangan ini terbuka kecuali lutut. Yang lutut jangan dibuka, jangan ditutup. Yang sunnah maksud saya telapak tangan sama kaki. Jadi pakai kos kaki. Ya kan, kalau tidak butuh, misalnya tidak butuh ya mending dilepas, apalagi kalau belum dicuci kakinya, ya kan. Jadi kecuali kalau memang musim dingin ya, atau sakit butuh kaos kaki ya itu nggak apa-apa, tetap sah. Tapi yang lebih afdol ketika tangan dan ujung kaki kita ini terbuka. Jadi maksudnya menyentuh langsung tempat sujud. Nah, itu. Kecuali lutut. Nah, ini jangan dibuka. Ini aurat. Jadi tidak sah nanti kalau dibuka. Nah, jadi ada 7. Yang jadi syarat 1. Yang sunnah tangan sama ujung jari. Ini yang sunnah. Yang tidak dibuka 1. Kedua lutut. Nah, kemudian yang ketiga bertumpu pada kepala atau dengan kata lain kita menekan. Jadi ditekan kepalanya itu bukan asal sentuh, bukan asal nyentuh. Apalagi kalau misalnya ini misalnya lantainya kotor, banyak debunya. Terkadang kita tidak mau kotor, akhirnya nyentuh dikit. Yang penting nyentuh, tidak nyentuh. Harus kepalanya ditekan, bukan juga ditekan tidak terlalu kuat juga. Tapi maksudnya bertumpu itu maksudnya ada tekanan. Yang kalau misalnya diibaratkan kalau tempat sujud itu pasir, maka akan membekas lubang ini sedikit. Atau tepung misalnya, atau apa misalnya. Nah, jadi dia akan lubang. Karena apa? Ada tekanan. Jadi bukan sekedar apa? Nempel. Apalagi kalau ini debunya masjidnya kotor ini. Terkadang kita nggak tahu jijik atau apa ya. Sok bersih akhirnya kita yang penting nyentuh gini. Yang penting kan nyentuh. Nah, ini sudutnya tidak sah ini. Kalau yang penting nyentuh harus ada kekuatannya, tekanannya. Nah, itu kepala atau dahinya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat. Nah, ini tadi yang bermaksud itu. Nah, kita sudah katakan syarat ruku harus bermaksud mau tidak bermaksud tidak, mau sujud ya sama, harus bermaksud sujud, bukan karena urusan lain. Nah, bukan karena di situ ada hewan, mau menyingkirkan hewan atau mau yang lain-lain pokoknya.
atau mau matikan mikrofon karena apa bising, ya, rusak, suaranya rusak, akhirnya dia turun mau matiin, bukan karena itu, bukan karena yang lain. Jadi dia turun memang karena mau sujud. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak. Nah, ini maksudnya apa ini? Contohnya dia tidak sujud, misalnya dia pakai rida, selendang itu, selendang, kemudian selendangnya misalnya apa namanya? Berada di tempat sujud seperti ini, kemudian dia sujud di atas selendang, ini tidak sah. Kenapa? Karena selendangnya ini bergerak. Kalau dia berdiri ya selendangnya juga ikut bergerak. Tapi tidak berdiri selendangnya, maksudnya naik. Nah, jadi semua yang kita kenakan, kalau kita berdiri dia ikut, dan kalau kita sujud di atas sesuatu tersebut maka sujudnya tidak sah. Ketika pakai sorban nggak usah juga sah. Iya, sorban, peci sama ujung-ujung sorban kalau ada yang ekornya itu, kemudian dia ke tempat sujud, kemudian kita sujud di atas sorban itu, ujung sorban itu, ekornya sorban itu, ya itu tidak sah juga. Kenapa? Ketika kita berdiri, sorbannya ikut. Tapi kalau sejadah, ya sah. Atau apa tadi namanya? Selendangnya dijadikan sejadah, itu boleh. Kenapa? Ya karena dia tidak dipakai, karena dia tidak bergerak ketika kita berdiri. Maksudnya tetap di situ. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi patokan itu ketika kita berdiri dan dia ikut bergerak, maka ini tidak sah. Tapi kalau dia tidak ikut bergerak saat kita berdiri, maka maksudnya yang melekat sama kita, yang kita pakai. Nah, itu yang tidak sah. Kalau kita ada orang sholat di atas ranjangnya goyang atau gazebo, gazebonya goyang. Nah, ini sah atau tidak ini? Kenapa? Karena bukan bagian dari diri kita. Berarti sudah tahu kan? Kalau tahu badannya, berarti sudah bisa jawab. Nah, ini kalau goyang ini, sujud di atas benda yang bergerak. Nah, kita bisa misalkan kalau dia ikut bergerak, maksudnya kita ikut naik seperti itu, maka ini tidak sah. Tetapi kalau gazebo atau apa, Ada gempa kan kapal. itu gempa lain lagi. Kapal. Kalau ada gempa yang tidak sholat lari. Ada yang batalin sholatnya. Itu sengaja maupun tidak sengaja. Iya. Iya. Kadang Ya makanya disingkirkan kalau misalnya pas sujud terus ekor serbannya itu ke tempat sujud, maka disingkirkan dulu. Disingkirkan, jangan sujud atas sesuatu yang kita kenakan, sesuatu yang kita pakai. Atau tangannya, nah sama, tangannya begini. Karena kotor misalnya, tidak mau, nah, akhirnya tangannya dibuat di tempat sujud. Kemudian dia sujud di atas tangannya. Nah ini tidak sah, kenapa? Ya ini ikut. Nah, kalau dulu kayak baca itu ini dulu bersujud. Oh, bersihkan dulu ya. Bersihkan apa nih? Tempat sujud. Tempat sujudnya karena kotor gitu. Jadi video sujud gitu. Oh, Sekali ya. Nanti itu di pembatal wudhu nanti ada gerakan. Ya, di pembatal wudhu kalau gerak. Ya sebenarnya nggak usah diusulkan kalau nggak kotor, nggak. Kalau ada tai tidak boleh, kalau tempatnya itu ada najisnya. Maka yang kemarin itu suci tempat dari najis. Kalau ada ya tidak boleh. Kecuali kalau misalnya dia sholat, kemudian misalnya sholat sunnah, kemudian tiba-tiba di awal tidak ada, ya kan? Kemudian tiba-tiba jatuh di tempat sujud. Nah, ini bisa langsung pindah, langsung geser ke samping, mundur ke samping atau kemana. Nah, kemudian
Yang selanjutnya dan merendahkan kepala. Maksudnya kepala kita saat sujud jangan sampai sejajar dengan punggung kita di belakang. Gimana itu maksudnya? Nah, Belosor. jadi terlalu turun. Jadi punggungnya ini harus naik. Kalau kita meletakkan sesuatu ya bisa ke bawah, bisa ke kepala. Nah, jangan sejajar. Nah, ini biasanya juga orang sholat di tangga atau tidak sejajar ininya. Jadi tempat kakinya itu di bawah, kepalanya di atas, akhirnya sejajar. Nah, ini tidak sah. Kenapa tidak sejajar? Tempat kaki dan tempat kepalanya tidak sejajar. Meskipun ini sudah nyentuh, tetapi karena ini sejajar itu belum dikatakan sujud. Sujud itu ketika kepala lebih rendah daripada punggung kita. Kalau tempatnya miring, Pak, sholat hari raya Idul Fitri umpamanya di lapangan tuh, kita sebagai tempat di pasti tapi di jalan itu. Tanjakan. Iya gitu. Kalau tanjakan tanjakan kan ukurannya itu tempat nanjak kita. Tanahnya itu, aspalnya itu. Iya. Aspalnya itu berarti masih tetap lebih tinggi punggungnya pasti. Kalau aspalnya turun kan? Nah, kalau Aspalnya seperti gini lah itu. berarti kalau ukurnya itu tetap tidak sejajar. Iya kan? Seperti ini misalnya. Sesuai dengan alat sholatnya. Ini itu tetap begini. Iya, tapi lebih tinggi. Kecuali aspalnya gini. Kecuali kalau terlalu curam, kan kayaknya enggak ada. Kalau terlalu curam sampai sejajar, kalau cuma miring dikit ya masih sah. Kalau cuma miring dan selagi ketika dilihat belakangnya itu lebih tinggi daripada kepalanya, maka itu sudah termasuk sah. Dia tetap lebih tinggi, sirahnya tetap tinggi sore gini nih. Kecuali yang curam itu kayak tadi tangga itu, karena kakinya lebih di bawah. Kemudian misalnya di sini tangga, kakinya di sini, kepalanya di sini. Ya, itu lebih. Nah ini nanti punggungnya ini setara dengan kepalanya. Nah ini kayak tidak sujud, sujud karena dia nanti seperti ini kemudian rata, ininya rata. Nah itu lain lagi kalau kemudian yang selanjutnya tumakninah pada sujud. Nah ini termasuk ya pun 10. Jadi tumakninah selalu masuk syarat juga. Jadi sudah ini syarat apa? Sah sujud. Pada sunahnya pondok nomor 2 ya bisa ini berkaitan dengan wanita yang berjenggot kadang-kadang cuma terlihat apalagi sholat di umum itu kadang-kadang dilepas ya. Itu apakah ada pengecualian atau memang yang dilepas? Setahu saya untuk saat ini ya harus tetap menyentuh, tidak harus semua tapi sebagian. Dengan cuma lihat masanya ada ini nggak ada itu kan ada. Makanya sebenarnya yang mustahab itu ya mustahab wanita ya tidak nutup muka ketika sholat. Mukanya terbuka. Sebenarnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya benar-benar dia di depan umum dan dia tahu kalau ada lelaki yang melihatnya, maka itu nggak apa-apa. Itu termasuk keringanan ya, boleh memakai nikob, boleh memakai cadar. Tetapi hukum asalnya wanita sholat melepaskan nikob, melepaskan cadarnya. Itu yang afdol. Tapi kalau untuk pengecualian saya belum pernah lihat. Nanti kalau misalnya saya dapat nanti saya beritahu. Tapi yang secara umum ya ini harus tetap. Nah itu dulu untuk saat ini seperti itu.
dan itu termasuk syarat, Nah, tanpa ada pengecualian di situ, kecuali perempuan yang seperti ini. Tapi mungkin nanti di bab lain mungkin ada. Nah, karena mungkin darurat atau apa. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah manakala dahi kita kan harus bertumpu, Ya. maka harus ada penekanan di situ. Misalkan ada sakit jerawat itu apakah yang kalau kita tekan kan sakit, itu apakah ada pengecualian? Terus yang kedua, apakah tidak sempurnanya sujud itu juga menghalangi sahnya sholat? Misalkan dahinya tertutup, nah itu kan sujudnya nggak sah. Apakah itu juga menghalangi sahnya sholat? Ketika rukun ini tidak sah, maka tentunya nanti sholatnya tidak sah. Tetapi bukan berarti ketika rukun ini, salah satu dari rukun ini tidak sah, itu tidak langsung dihukumi bahwa sholatnya batal. Tapi sujudnya yang tidak sah, maka dia bisa mengulangi sujudnya. Dia harus sujud yang baru lagi. Dia harus sujud atau sujudnya diulang kalau sujudnya tidak diulang ya sholatnya tetap batal. Nah, seperti tadi ketika dia turun tidak bermaksud ruku atau tidak bermaksud, nah itu harus diulang untuk supaya sholatnya atau rukunya atau sujudnya sah. Jadi tidak salah satu syarat dari sujud tadi tidak ada, bukan berarti tiba-tiba langsung sholatnya batal, tidak. Tetapi yang tidak batal itu sujudnya. Bagaimana caranya? Ya diulang. Sujudnya diulang. Kalau tidak diulang, ya sholatnya nanti tidak batal. Sholatnya juga ikut batal. Kalau tidak diulang. Nah, Itu pengulangannya langsung berarti menyelisih imam berarti ya? Pengulangannya langsung. Pengulangannya langsung ya. Berarti menyelisih imam ketika imam mungkin Enggak apa-apa, cepat aja. Oh. Nah, diulang kemudian naik lagi. Disempurnakan. Nah, disempurnakan. Batas dahi Batasnya ini atasnya alis sampai tempat tumbuhnya rambut. Atasnya ini sampai tempat tumbuhnya rambut. Nah, itulah dan itu tidak harus semua, tetapi sebagian. Nah, jadi kalau seperti ini pakai peci. Nah, ini kan tertutup dahinya sebagian. Tapi kalau sudah ininya yang bawahnya sudah menyentuh tempat sujud, maka sudah sah. Nah, makanya jangan pakai peci gini. Nah, kalau ini tutup ini, terus dia nanti sujudnya di sini. Nah, yang ini yang tidak sah. Di mana kemudian itu kalau di dalam mazhab yang sujud yang afdol itu ya ketika yang menyentuh duluan itu adalah lutut bukan tangan dulu, terus setelah lutut tangan, baru dahi. Jangan dahi dulu. Jadi urutan, karena kalau dalam mazhab yang lain seperti Maliki, ya itu tangan dulu, tangan kemudian lutut. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang urutannya, yang afdolnya itu adalah lutut dulu. Jadi berurutan lutut, ini dahi. Kecuali kalau ada bisinya atau ada sakitnya ya boleh tangan dulu. Nah, boleh tangan dulu. Nah. Kemudian yang selanjutnya, tadi kalau darurat ya tidak apa-apa. Semua kalau darurat berdiri misalnya itu kan rukun. Tapi kalau tidak bisa berdiri ya semua kalau darurat ya boleh. Nah, kemudian
Apa ini? Selanjutnya tumanina saat sujud ini termasuk syarat ketujuh tadi. Syarat ketujuh dari sujud. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, setelah sujud naik duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga seperti iktidal. Iktidal tadi apa? Rukun qasir. Nah, ini juga tidak boleh lama. Duduk di antara dua sujud ini juga. Jadi syarat pertama tadi bermaksud dulu. Nah, jadi ketika dia duduk harus bermaksud untuk duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian yang kedua, janganlah lama. Seperti tidak tadi, janganlah lama. Jadi yang pertama apa? Bermaksud duduk. Yang kedua, janganlah lama. Kalau tadi tidak boleh lama, tidak boleh melebihi bacaan surah apa? Kalau duduk di antara sujud tidak boleh melebihi bacaan tasyahud. Ya, tidak boleh melebihi bacaan tasyahud. Jadi tidak boleh terlalu lama. Nah, kalau tadi berdiri tidak boleh melebihi Al-Fatihah saat berdiri. Nah, ini saat duduk. Nah, duduk di antara dua sujud itu lebih ringkas daripada tasyahud. Tasyahudnya yang panjang. At-tahiyatu itu. Ya, tasyahudnya. Kalau ini duduk di antara dua sujud yang Rabbighfirli. Minimalnya ya Rabbighfirli. Bacaan bisa. Rabbighfirli ya sebenarnya sudah cukup. Mau ditambahkan yang panjang Rabbighfirli terus. Nah, boleh. Nah. Kemudian ya, jadi ini tadi apa? Rukun qasir. Nah, rukun qasir. Duduk di antara dua sujud itu seperti ibaratnya dia seperti iktidalnya berdiri. Iktidalnya berdiri. Nah, kemudian yang 12. Gimana? 12 tumanina saat duduk. Adapun tadi duduk di antara sujud itu cara duduknya yang paling afdolnya itu duduk iftirash. Seperti ketika duduk tasyahud awal iftirash. Kalau duduk iftirash kan? Duduk iftirash yaitu menjadikan telapak kaki kiri ini sebagai firosh. Apa itu firosh? Ya, tempat. Nah, ya kan? Gimana? Ini namanya iftirash. Namanya iftirash. Nah, ininya makanya dikatakan iftirash karena ini. Nah, ini cara duduk yang paling afdal, tetapi ini bukan syarat. Maksudnya kalau dia duduk yang lain sah. Dia mau duduk seperti ini namanya iqa. Tapi iqa sunnah. Tapi lebih afdal yang tadi. Masih lebih afdal yang tadi yang iftirash itu. Ini namanya iqa. Ini boleh. Yang tidak boleh itu ini. Allah. Bagi saya sakit. Ini. Saya ini. Ini yang tidak boleh ini. Ini kayak kayak anjing. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau yang seperti ini boleh. Kalau misalnya ada cedera, ya kan? Yang ini juga tidak apa-apa. Ini masih nggak apa-apa. Tapi yang lebih akal ini, bahkan kalau dia mau duduk sila, itu tidak apa. Begini, nggak apa. Ini tetap sah. Ini tetap sah. Maksudnya duduknya itu bukan tidak harus ifti. Jadi bagaimana pun tetap sah. Tapi maksudnya dan sunahnya apa? Sunahnya jari-jari tangan kita itu sunahnya sejajar dengan ujungnya ujungnya juga.
Nah. Tetapi ini bukan syarat, maksudnya yang mau gini tetap sah, mau begini ya tetap sah. Ya tidak di sini juga tetap sah. Artinya bukan syarat, bukan syarat. Kita berbicara sunnahnya ya seperti ini, sunnahnya seperti ini. Makanya gimana ya? Ya tasbih juga karena yang rukun di sini adalah duduk, dan di sini bukan kan duduk iftiros di antara dua sudut. Nah dikatakan duduk iftiros, yang penting duduk, yang penting duduk. Nah, tetapi yang afdol iftiros. Kemudian tumaknina saat duduk. Tumaknina ini ukuran minimalnya adalah lafaz subhan semuanya, mau tumaknina di sujud, tumaknina di ruku, tumaknina di i'tidal, semuanya itu selagi dia sudah sujud kemudian dia tidak bergerak ya selama ketika kita mengucapkan subhanallah, sujudnya sudah sah. Saya ada orang sujud subhanallah kemudian lagi sudah sah, itu sudah bisa ika, tapi ika yang sunnah, bukan ika yang tadi saya contohkan, yang wariknya, tahu wariknya, warik duburnya, yang langsung ke sini itu yang oh iya. yang gini. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Bisa jadi obat. Ini tidak boleh. Ini ika yang dilarang. Ika yang boleh. Yang ini ika yang sunnah. Ika. Nggak bisa kalau gini dia kan. Kemudian yang 13 apa? Tasyahud akhir. Jadi bukan tasyahud awal. Tasyahud awal tidak termasuk rukun. Orang tidak tasyahud awal, sholatnya sah. Tapi orang tidak tasyahud akhir, sholatnya tidak sah. Nah, sujud langsung salam. Kan harus apa? Tasyahud akhir. Apa tasyahud akhir? Pertanyaan saya sekarang, tasyahud akhir ini rukun qauli atau rukun fi'li? Nah, apa maksud tasyahud akhir di sini? Bacaannya atau duduknya? Bacaannya. Yang 13 ini tasyahud akhir maksudnya yang ini, yang hitam ini, yang hitam ini. Nah, ini yang dimaksud tasyahud akhir. Ini yang rukun, yang warna hitam, at-tahiyyatu lillah. Mau ditambahi al-mubarakatu, as-sholawatu, at-thayyibatu, karena ada juga kalau mazhab lain at-tahiyyatu lillah. Ada juga seperti itu. Bisa langsung juga bisa. Alhamdulillah, assalamualaikum. Atau at-tahiyyatu zakiyat itu malikiyah. Ada juga seperti itu. Nah, kalau di Syafi'iyah seperti ini. Tasyahud akhirnya ya seperti ini, dan semuanya ada riwayatnya. Nah, yang merah-merah ini ya sunnah, bukan rukun. Yang nomor 13 ini tasyahud akhir adalah rukun. Ini yang warna hitam. Ini yang warna hitam. Jadi ketika saya tidak membaca lillah, berarti tasyahud akhirnya tidak sah. Harus diulang tasyahud akhirnya. Bacaannya maksudnya diulang. Nah, at-tahiyyatu al-mubarakatu sholawatu thayyibatu assalamu alaikum. Belum lillah, ulang lagi at-tahiyyatu lillahi, atau mau ditambahkan al-mubarakatu. Nah, sampai wa anna wa asyhadu. Nah, asyhadu ini juga yang kedua, yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Karena ini hanya pengulangan dari sana. Sebenarnya di sana sudah cukup mewakili. Saya bersaksi. Kalau mau diulangi lagi, saya bersaksi juga.
bahwa Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan. Nah, ini namanya tasyahud akhir. Inilah yang dimaksud rukun yang ke-13 di kitab, tasyahud akhir. Nah, syarat tasyahud akhir memperdengarkan diri. Seperti syarat Al-Fatihah. Seperti syarat Al-Fatihah harus memperdengarkan. Jadi jangan di dalam hati. Bukan rukun kolbi, tetapi rukun karena banyak orang mulutnya tidak goyang karena dia merasa sudah membaca dalam hati. Nah, itu tidak boleh. Paling tidak kita mendengar, memperdengarkan. Jadi kita membaca sampai kita mendengarkan at-tahiyyatu, al-mubarakatuh, dan seterusnya. Kemudian harus bahasa Arab. Jadi jangan diterjemahkan. Nah, kemudian nah sudah. Jadi paling tidak apa? Jangan dibaca di dalam hati. Harus dengan lisan. Di annahu qauli karena dia rukun qauli ya, rukun. Nah. Jangan juga terlalu keras. Terlalu keras makruh. Jangan dibaca keras. Jadi dia cukup sampai kita mendengarkan. Jangan dibaca keras. Makruh hukumnya membaca keras bacaan tasyahud akhir ini. Sebenarnya tasyahud awal bacanya gini juga sama. Tapi pas tasyahud awal bukan ruku. Kemudian yang selanjutnya duduk saat tasyahud. Jadi beda. Kalau yang 14 ini rukun fi'li atau rukun qauli? Rukun fi'li. Nah, ini rukun fi'li yang mana? Nah, ini yang nomor 6 di sini. Kalau tadi yang ini 13. Ini sana 14. Nah, duduk saat tasyahud. Jadi tidak boleh berdiri untuk membaca at-tahiyyatu. Harus dalam keadaan duduknya pun nanti bebas. Tetapi yang lebih afdol tawarruk. Yang afdol tawarruk. Kalau tadi iftirosh. Nah, kalau sekarang tawarruk. Apa itu tawarruk? Warik. Apa itu warik? Dubur. Maksudnya dubur ini menyentuh lantai. Makanya dikatakan tawarruk. Kalau tadi iftirosh karena telapak kaki kiri kita digunakan untuk seakan-akan tumpuan seperti firosh. Nah, kalau ini tawarruk namanya. Nah, seperti ini. Jadi terus ini dilipat, diusahakan kalau bisa semuanya lebih bagus menghadap ke kiblat. Ujung jari kanan ini kalau bisa ke kiblat semuanya. Maka terkadang setengah-setengah. Ininya enggak, ininya yang dilipat. Terkadang ibu jarinya yang dilipat. Tapi kalau bisa lebih bagus dari kelingking sampai ibu jari semuanya terlipat. Ini lebih afdol ini. Nah, ini cara dulu apa? Tahiyat akhir. Kalau sakit saya kalau nggak ada lipatan gimana tak? Ibu jarinya nggak ada lipatan sama kaki tapi ada gimana? Hukumnya kan ada jendaya, ada juga. Ini sah, tapi ini afdol. Makanya duduknya bagaimanapun ya, mau duduk begini pun tahiyat akhir ya sah. Mau duduk yang gini pun ya sah. Nah, karena tidak wajib tawarruk itu bukan yang duduk, tetapi ada yang afdol, duduk yang afdol, maksudnya yang afdol itu yang lebih sempurna. Apa itu? Kapan di dalam mazhab kapan kita duduk tawarruk? Ketika kita duduk dan di dalam duduk setelah duduk itu ada salamnya. Baik di 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Selagi kita mau salam assalamualaikum, maka yang afdol duduk tawarruk. Misalnya 2 rakaat tidak ada tahiyat awal, tetap yang afdol tawarruk. 2 rakaat salat sunnah. Tetap yang afdol seperti ini. Nah,
meskipun nanti di mazhab lain ada yang mengatakan, ya, kalau tidak salah di Hambali yang mengatakan kalau misalnya cuma 2 rakaat nanti duduknya seperti ini, iftirash. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, nah, selagi dia mau salat assalamualaikum, ya, baik itu nanti dalam salat itu ada 2 tasyahud atau 1 tasyahud, nah, intinya patokannya dia mau salam maka dia yang afdal duduk tawarruk. Dari kira tawar. Oh, langsung tawar gitu. Dia tawarruk langsung seperti itu. Oh. Nah, kalau salat 4 rakaat, ayat awalnya iftirash. Di rakaat keempat tawarruk. Salat 2 rakaat tawarruk. Jadi tidak ada iftirash, kecuali duduk di antara 2 sujud. Nah, itu kalau duduk saat tasyahud. Nah, kemudian yang selanjutnya salawat kepada Nabi. Ini rukun qauli atau fi'li? Qauli. Salawat. Minimalnya Allahumma ala Muhammad. Titik. Jadi setelah membaca tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, sudah sah. Karena sudah salawat. Ini minimalnya. Mau yang panjang lebih afdal. Mau yang panjang lebih afdal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita wa barik kama barakta, ya, sampai innaka hamidum majid. Kemudian mau ditambah doa-doa lagi ya bisa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil. Nah, mau doa yang lain bisa juga. Rabbana hablana minas sholihin, ya, bisa. Nah, ini tempat doa, tempat berdoa. Selain sujud, nah, kita disunnahkan, ya, untuk banyak-banyak berdoa juga sebelum salam. Saya usahakan bahasa Arab doanya, jangan bahasa Indonesia. Nah, Rabbana atina fid dunya minal. Kemudian setelah sholawat salam. Nah, ini salah lagi nih. Kok salam kepada Nabi? Ini bukan salam kepada Nabi, ini salam. Salam. Itu dicoret itu. Salam masuk salat. Iya, salam. Salam penutup. Salam maksudnya salam di sini qauli. Yang ini. Assalamualaikum. Tapi bisa ditambahkan salam pertama gitu dia. Lebih jelas. Jadi kepada nabinya dicoret, kemudian diganti pertama. Jadi makanya yang rukun itu adalah salam pertama. Nah, salam pertama yang ke kanan. Yang ke kanan. Itulah yang rukun. Salam itu yang rukun bukan gerakannya. Bukan apa? Tetapi yang rukun itu ucapan salamnya. Assalamualaikum ini yang rukun. Ketika orang tidak membaca ini, sholatnya tidak sah. Tapi ketika dia tidak balik, tetap sah. Jadi dia tidak mau balik. Assalamualaikum. Misalnya lagi sakit apa? Ya. Assalamualaikum. Begini aja. Sudah salam. Nah, ini sunnah. Jadi salam di sini yang dimaksud qaulinya, bukan fi'linya, bukan gerakannya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Oh, ini tidak salam, berarti batal. Nah, maksudnya salam di sini yang menjadi rukun itu ya yang diucapkan itu, bukan gerakan ketika kita salam. Nah, dan yang wajib itu, yang rukun itu adalah 1 kali salam atau salam yang pertama. Ada salam yang kedua itu adalah sunnah. Jadi itu salam. Ucapan salam minimal adalah assalamu alaikum yang kita tulis di sini. Assalamu alaikum. Tetapi kalau mau ditambahkan warahmatullahi, ini lebih afdol. Jadi assalamu alaikum warahmatullah. Ini lebih afdol. Wabarakatuh bagaimana? Sebaiknya tidak usah. Karena riwayatnya syadz, menyelisihi riwayat yang lebih sahih.
Nah, jadi kalau mau minimalnya assalamualaikum, yang afdolnya assalamualaikum warahmatullahi titik. Jadi nggak usah ditambah wabarakatuh. Nah, kecuali sebagian pendapat Ibnu Hajar ketika sholat jenazah katanya ya boleh sampai wabarakatuh ketika sholat jenazah saja. Tetapi ulama yang lain mengatakan ya semua sholat, meskipun sholat jenazah, sholat 5 waktu, sholat yang lainnya tetap sampai wabarakatuh. Warahmatullahi, tidak usah wabarakatuh. Nah, jadi assalamualaikum. Nah, ini syaratnya yang pertama bisa ditulis. Syarat yang pertama syarat salam. Ya, syarat salam. Maksudnya ucapan assalamualaikum. Ucapannya ucapan. Nah, ini minimal. Jadi syarat jangan kurang daripada huruf ini. Jangan sampai satu huruf dari assalamualaikum ini berkurang. Contohnya assalamualaikum. Berarti ini kurang. Yang benarnya assalam. Jika terkali assalamualaikum. Oh, enggak ada alif lam. Beda di sini. Beda yang tahiyat ini ya alif lamnya ini ya sunnah. Kalau mau di sini salam, tidak pakai as. Ini tidak mengapa. Tetapi pada saat salam alif lamnya ini rukun. Berarti kalau orang membaca assalamualaikum. Nah, berarti ini kurang. Berarti kurang. Harusnya diperjelas. Assalamualaikum. Ditambah lagi lebih bagus membantu bawah. Nah, assalam seperti itu. Nah. Kemudian jangan mendahului imam. Ini imamnya belum selesai, kita juga sudah keluar. Jadi tunggu sampai imam selesai dulu, baru kita salam. Aku pe melayu apa? Salamnya kalau dia lebih bagus. Aku pe boleh dhisik. Nah, itu di antara apa syarat salam. Nah, adapun nanti yang lebih afdolnya misalnya kapan makmum mengucapkan salam, ketika imam selesai, lebih afdolnya ini lebih afdol selesai mengucapkan salam kedua. Ini yang afdol. Jadi biarkan imam selesai dari salam pertama, salam kedua, baru kita mulai salam juga. Jadi jangan. Tapi paling tidak minimalnya setelah imam salam pertama, tapi jangan mendahului imam. Imam belum salam, kita sudah salam. Nah, ini jangan. Kemudian yang Mas Buku juga tadi dikatakan ya, tadi kapan kita yang afdalnya kapan kita mulai salam? Ketika imam selesai salam kedua. Sama ya seperti kalau misalnya mau berdiri karena masbuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, maka sunnahnya kapan dia mulai berdiri? Ya ketika imam selesai salam kedua. Imam assalamualaikum baru kita berdiri. Nah, baru kita berdiri. Nah, ini mengenai tentang apa? Salam. Dan yang rukun adalah yang pertama. Yang kedua sunnah. Maksudnya lebih afdal. Yang kedua sama yang kedua kiri kan. Kemudian yang terakhir tertib. Ini tertib maksudnya jangan mendahulukan nomor 10 dari nomor 1. Jangan mendahulukan nomor 8 nomor 7. Ini namanya ini sudah selesai. Apa? Berarti yang atas awal dan akhir. Ya, kalau ini perlu diajari yang ada yang gini, ada yang ini, gimana itu lah? Tolong jarinya bagaimana? Belum gerak. Nah, ini karena kita di rukun, berarti kan tidak ada. Ini bukan rukun. Nah, tetapi abdulnya bagaimana ketika kita tasyahud?
Jadi ketika kita tasyahud, yang afdalnya tangannya ada 5 cara. Ini ada 5 cara ini. Nah, kalau bicara mazhab tidak gerak kecuali 1 kali, kecuali illallah. Bukan asyhadu, pas ini mana? Pas illallah ini, bukan asyhadu. Bukan asyhadu, bukan. Pas illallah baru berdiri. Baru berdiri. Jadi gerakannya cuma 1 kali. Bukan 1 kali. Kalau tidak salah saya Malikiyah itu gerak-gerak terus. Dari awal sampai akhir gerak-gerak terus. Ada yang kalau Hanafiyah dia geraknya 1 kali, tapi dia seperti ini. Kemudian pas ilallah dia gerak 1 kali, kemudian setelah ilallah turun lagi. Jadi naik itu cuma 1 kali dan diturunkan lagi. Kalau Syafi'i naik sampai akhir, sampai akhir, tidak turun lagi. Kalau Hambali kalau tidak salah, setiap ada kata Allah naik. Setiap ada kata Allah, misalnya lillahi, naik lagi di sini. Mana lagi? Nah ini wa ibadah. Ini Allah, naik lagi. Kemudian illallah, naik lagi. Rasulullah, naik lagi. Nah, tapi kalau Syafi'i 1 kali. Kapan? Illallah. Tauhid. Ini maksudnya tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali 1, Allah. Nah, itu isyarat. Nah, jadi yang pertama tadi ini sejajar. Yang afdalnya sejajar. Nah, sejajar. Adapun rapat ya lebih bagus dirapatkan, tapi tidak usah terlalu ditekan seperti ini, tidak usah. Ya santai aja seperti ini, biasa. Kemudian ini ada 5 cara. Kalau untuk tasyahudnya, ada 5 cara. Yang pertama ini, yang 3 ini dilipat, disatukan seperti ini. Kemudian yang ini ke depan, ini juga ke depan. Gini. Ini cara pertama. Bisa seperti ini. Nah, jadi ini ibu jari dan telunjuk dua-duanya ke depan, yang 3-nya dilipat. Ini seperti ini. Dan ini rapat. Dan ini rapat seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh tidak rapat. Turun. Seperti tadi, cuma dia lebih di bawah seperti ini. Jadi ada jarak ini. Tadi seperti ini, sekarang seperti ini. Ini sama. Tapi dua-duanya tetap ke arah depan. Nah, ini yang kedua. Cara yang ketiga, ini seperti ini. Ini seperti ini. Yang ini jari apa? Jari tengah sama ibu jari ujungnya ketemu. Nah, ini tadi ketiga. Dan ini kalau bisa jangan terlalu apalagi ke atas gini. Enggak usah terlalu ke atas. Nah, ini bagusnya merunduk dikit. Jangan terlalu seperti ini. Enggak usah. Ini tawadu ini. Tawadu. Jangan sombong, jangan menghadap kiblat, tapi tetap dikit nunduk sedikit jarinya, jangan dikit. Kemudian itu yang berapa? 3. Yang keempat tadi bagaimana? Tadi begini. Yang ketiga ini. Yang pertama, 2, 3, 4. Ini. Masuk ke dalam ya. Ya, lebih ke dalam. Jadi ini kalau tadi kan ujungnya ini. Nah, sekarang ininya. Yang mau gini ya bisa. Ini sholat masjid. Yang kelima Yang kelima
Yang kelima, yang kelima masuk ke dalam, masuk ke dalam. Jadi gini. Hah? Jadi ada satu, ini satu, dua, tiga, terus masuk lagi, lebih masuk lagi. Nah, nanti Ini orang-orang ini. dari awal. Yang afdolnya ke bawah dulu, ke bawah dikit gini, begitu. Pas apa? Pas ilallah naik dikit gerak gini. Tapi kalau dalam mazhab ada yang seperti ini. Pas ilallah baru naik semua. Bisa juga. Jadi ada dua pilihan. Mau seperti ini. Jadi at-tahiyatu ini pas ngomong at-tahiyatu, nah itu sudah seperti ini, tapi belum naik. Jadi tiba, misalnya gini kan. Tapi ke bawah. Ke bawah. Nanti ilallah baru diangkat. Pas ilallah diangkat sampai akhir. Atau bisa juga di awalnya seperti ini aja, seperti ini. Kapan naik? Pas ilallah baru naik. Bisa juga. Bisa seperti itu, bisa dari awal seperti ini, cuma dia lebih ke bawah, lebih menunduk, kemudian pas ilallah diangkat sedikit. Atau bisa pas at-tahiyatu seperti ini. Kapan dia seperti ini? Ketika ilallah. Nah, itu bisa juga. Kemudian kapan dia ininya turun? Selesai salam. Enggak turunnya selesai. Misalnya sudah selesai sholat, kapan dia melepas tangannya? Kapan dia melepas turunkan tasyahudnya ini apa? Jadinya ini. Sholawat. Kapan? Selesai sholawat. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebelum salam bisa. Jadi setelah misalnya kalau mau sampai innaka hamidum majid, jadi pas mau salam itu kan. Atau bisa juga assalamualaikum baru selesai. Baru dilepas. Bisa juga. Ya nggak apa-apa juga. Makanya tapi ini afdol. Yang afdol itu tadi naiknya itu pas. Tapi makanya sah. Kemudian dia lupa itu dia berdiri. Nah, pertanyaannya itu sampai mana atau baik sujud lagi? Dia lupa dulu di antara sujud. Artinya dia sujud satu kali. Iya. Bukan dulu di antara sujud. Kalau di antara sujud berarti dia ninggalin dulu sujudnya sekali. Nah, akhirnya dia melakukan sujud satu kali, kemudian berdiri. Tapi kalau tasyahud awal ini, nah ini meninggalkannya sunnah. Nanti bisa dituduh dengan sujud sahwi. Tapi makanya tidak membatalkan dan tidak boleh kembali kalau sudah berdiri tidak boleh kembali. Tidak usah. Misalnya dia lupa tasyahud awal, ya, kemudian dia berdiri. Meskipun diingatin semua jamaah, jangan turun. Ketika dia turun, batal sholat. Kenapa? Sudah berdiri. Kalau belum berdiri masih baru mau naik, kemudian diingatkan, kemudian dia kembali, ini tidak masalah. Tapi kalau sudah berdiri atau sudah mendekati berdiri, nah itu jangan tidak usah turun. Kenapa? Dia sudah masuk di rukun yang baru. Kecuali kalau dia
rakaat terakhir, misalnya ini harusnya sholat subuh, sudah rakaat kedua, harusnya tahiyat dikira baru satu, naik lagi, terlalu rajin kan, naik lagi, artinya yang harusnya sudah 2 rakaat, harusnya dia tasyahud akhir, tapi dikira masih 1 rakaat, akhirnya dia naik. Nah ini kalau naik dia wajib turun, karena yang rakaat ketiga ini batil namanya, maksudnya rakaat yang salah, tambahan. Jadi dia harus turun meskipun sudah berdiri, dia harus turun dan harus langsung tasyahud. Walaupun merasa yakin ya. Maksudnya yakin kalau itu baru 2 imamnya maksudnya. Walaupun yang makmum kan yang enggak. Kalau dia yakin ikutin yakinnya. Ya berarti 3 rakaat enggak apa-apa kalau 1 turun. Ya kalau dia yakin ya. Yang mau sudah mengikuti banyak baru. Biasanya kalau makmumnya semua sepakat biasanya salah itu. Ya kawannya yakin Keroyok. Ini Mas Presiden saya loh kan. Terakhir imamnya bener itu bacaan tasawuf itu kayak sholawat itu ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina itu ya, mana yang apa? Mana yang apa? Sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Yang mau tidak pakai Sayyidina, nah itu dalilnya karena yang di dalam hadis ya seperti itu. Yang mau pakai Sayyidina itu karena dan itu ada di dalam masa, dan itu ikhtilaf antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang afdol pakai Sayyidina, yang afdol tidak pakai Sayyidina. Tetapi kalau di dalam sholat lebih bagus sebenarnya tidak usah pakai Sayyidina. Tapi kalau pakai Sayyidina ya tidak mengapa. Kalau di luar sholat nanti ada ikhtilaf para ulama kalau mau sholawat pakai Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina. Yang mengatakan pakai Sayyidina dalilnya itu karena al-adab muqaddam. Adab muqaddam daripada perintah. Tahu ya? Sholat dulu Rasulullah itu sholat telat. Yang imamin Abu Bakar. Kemudian saat Abu Bakar merasa Rasulullah sudah datang, Abu Bakar mau mundur. Dilarang sama Nabi, disuruh lanjutin, tetapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti Abu Bakar tidak taat, ya kan secara ini, karena perintah Nabi disuruh maju, tetap jangan mundur, itu perintah Nabi, ya kan? Tetapi tidak beradab namanya kalau ada Nabi terus dia tetap jadi imam. Maka dari sini dan ada hadis-hadis yang lain dikatakan bahwa adab itu di atas perintah. Nah, dan menurut yang mengatakan Sayyidina itu beradab. Meskipun Nabi tidak mengatakan katakan Sayyidina, tetapi secara adabnya pakai Sayyidina. Ya, Ustadz aja kalau dipanggil langsung namanya kurang beradab namanya. Meskipun ustadznya mengatakan nggak usah panggil saya ustadz, tapi tetap agak aneh gitu. Agak aneh. Terkadang ustadznya bilang nggak usah bantu. Seperti itu misalnya Pak Kiainya, ya kan? Nggak usah. Berarti itu perintahnya nggak usah. Tetapi tetap aja dibantu sama muridnya. Cuci piring kah, menyapu kah, atau apa? Bawa menghapus. Misalnya dia mau menghapus. Kemudian datang muridnya, mau membantu murid gurunya, ya kan? Kemudian gurunya nggak apa-apa saya aja, tapi dia tetap ngambil. Secara tidak langsung dia sudah tidak mematuhi gurunya karena gurunya bilang jangan, tapi dia tetap menghapus. Kenapa? Ini kurang beradab kalau ustadz yang ngapus seperti itu. Jadi dia bilang misalnya ustadznya tidak mau dibantu, ya kan? Ngangkat barang, katanya saya aja, ustadznya bilang seperti itu. Tetapi kurang beradab kalau ustadz yang ngangkat, muridnya nonton. Meskipun ustadznya bilang jangan. Seperti itulah Nabi. Jadi jangan terlalu berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh apa? Memuji, memuliakan, bukan itu maksudnya. Ya, karena dia apa? Sayyidu waladi Adam, penghulu.
Itu di hadis lain ya, salah satu dalilnya juga. Ya, di dalam hadis dikatakan dia sayyid. Nah, dan sayyid pemuda itu Hasan dan Husain di surga. Itu juga sayyid. Jadi kurang beradab kalau kita langsung manggil namanya. Itu aja sebenarnya. Jadi ini dalilnya ini dalilnya itu. Bukan berarti oh ini tidak ada dalilnya ini. Bukan, ada dalilnya. Dan itu tadi yang saya sebutkan, Abu Bakar, salah satunya itu Abu Bakar. Oke, saya bilang ini. Mimbabil ada. Mimbabil ada. Kurang beradab kalau saya ambil namanya langsung. Namanya langsung. Itu kan nabi kita. Ya Ustaz aja kalau dipanggil namanya langsung kurang beradab namanya. Ada Pak Kiai, kemudian kita langsung sebut namanya. Hah? Itu kurang beradab. Meskipun dia bilang jangan saya panggil panggilan ini. Tetap aja kita merasa perlu untuk menambahkan kata-kata itu. Nah, jadi itu dalil yang mengatakan sayyidina. Jadi makanya ya tidak usah dipermasalahkan kata-kata sayyidina itu. Tetapi kalau kita memilih, saya mau memilih jalur yang ada di riwayat tanpa sayyidina, apa boleh? Ya kan? Mau pakai sayyidina, jangan disalahkan orang yang tidak mau, yang mau pakai sayyidina. Tentang ini juga sebenarnya sudah dibahas sama Selabi. Jadi di antara yang saya katakan tadi itu bukan dari saya sebenarnya, dari Selabi. Karena terkadang kita itu belajar kan tidak tidak ada toleransinya. Apa yang kita pelajari ya satu kalam, yang di luar pendapat yang kita pelajari ya salah semua. Nah itulah dalil bahwa sebenarnya semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sedikit dia mengingkari. Semakin banyak ilmu seseorang, maka semakin tenang hidupnya. Makanya tidak banyak ini salah. Kenapa tahu yang lain itu ada dalilnya? Yang dikerjakan orang lain yang boleh saya tidak tahu. Makanya semakin banyak ilmu seseorang, semakin sedikit menyalahkan. Bukan, tapi juga kepala majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.